Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan ya, kita dapat berjumpa lagi via virtual. Yang semangat memuji Tuhan, sama-sama kita angkat tangan kita. Wow, luar biasa. Mari kita pakai baju yang rapi, tinggalkan makanan, minuman, tinggalkan mainan. Kita ajak papa, mama, kakak, adik semuanya. Kita berdoa, oke? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik buat kami. Terima kasih Kau menyertai kami Tuhan. Saat ini kami mau datang sama Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, biar kami fokus dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Yang percaya kalau Tuhan melihat dan selalu beserta kita, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ulang dari awal.
percaya kita harus hidup dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan ada di hati, di hidup, dan di langkah kita. Amin. Amin. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi deh, biar mantap. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yeay! Yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, mana tangannya? Mantap. Pasukan Kristus harus selalu siap untuk mendengarkan firman Tuhan, selalu siap mengikuti firman Tuhan. Amin. Yuk kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Kita katakan dari awal. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Yesus, tolonglah daku. Yesus, tolonglah daku. Yesus, tolonglah daku. Hai adik-adik. Loh, kok gelap banget? Mati lampu ya adik-adik. Kok Kak Mary nggak bisa lihat adik-adik sih semuanya? Ada apa ini dengan mata Kak Mary? Kok gelap banget? Ya ampun, Kak Mary lupa kalau Kak Mary pakai kacamata hitam. Coba deh Kak Mary buka dulu ya. Nah, kalau gini Kak Mary bisa lihat adik-adik secara jelas. Adik-adik mau hidup di dalam kegelapan atau di dalam terangnya Tuhan? Yang pasti Kak Mary tahu Tuhan Yesus mau adik-adik semuanya hidup di dalam terangnya Tuhan. Hari ini Kak Mary mau cerita tentang dua orang yang hidup di dalam kegelapan. Siapa sih dia adik-adik? Apa sih yang dia lakukan sampai hidup di dalam kegelapan? Dan mereka mendapatkan hukuman. Apakah hukuman mereka? Sebelum Kak Mary lanjut, kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama, beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus urapi hati kami, pikiran kami, sehingga pada saat firman itu ditabur, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada zaman jemaat mula-mula, hidup mereka dipenuhi dengan terangnya Tuhan. Mereka sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama mereka. Mereka saling membantu, bahkan mereka menjual tanah mereka dan hasil penjualannya diberikan kepada orang yang susah. Tetapi di antara mereka ada yang bernama Ananias dan Safira. Ananias bersepakat dengan Safira untuk menjual tanah mereka.
tetapi sebagian hasilnya akan mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Dan Safira pun menyetujui ide Ananias. Terjuallah tanah Ananias. Ananias kemudian membawa sebagian hasil penjualannya ke depan para rasul. Dia bertemu dengan Bapak Petrus. Dia sangat percaya diri bahwa dia akan mendapatkan pujian atas perbuatannya dan tidak akan ada seorang pun yang tahu bahwa dia tidak jujur. Tetapi karena Roh Allah ada di dalam Bapak Petrus, sehingga Bapak Petrus tahu bahwa Ananias tidak jujur. Bapak Petrus menegur Ananias, "Mengapa engkau berbohong? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Seketika itu juga Ananias jatuh dan meninggal. Dan semua orang yang mendengar berita itu menjadi takut. Lalu datanglah beberapa anak muda, mereka membawa mayat Ananias keluar dan menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian datanglah istri Ananias, yaitu Safira. Tetapi ia tidak tahu apa yang sudah terjadi terhadap suaminya. Ia masih sangat percaya diri bahwa dia akan menjadi orang yang terkenal karena kemurahan hatinya. Petrus bertanya kepadanya, "Apakah dengan harga segini tanah itu kau jual?" Dan Safira menjawab, "Betul sekian." Petrus menegur Safira karena dia sudah bersepakat dengan suaminya untuk membohongi semua orang dan membohongi Tuhan. Seketika itu juga Safira jatuh dan mati seperti suaminya. Orang-orang yang ada pada tempat itu menjadi sangat ketakutan. Tidak lama kemudian anak-anak muda yang membawa Ananias, mereka jugalah yang membawa Safira untuk dibawa keluar dan dikuburkan. Maka semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat takut. Waduh adik-adik, kalau kita tidak jujur, itu berbahaya ya. Seperti Bapak Ananias dan Ibu Safira. Karena ketidakjujuran mereka, hukumannya adalah kematian. Nah adik-adik, Tuhan Yesus tidak suka dengan anak-anak yang tidak jujur. Jujur itu apa sih Kak? Jujur itu berarti mengatakan yang sebenar-benarnya dan melakukan kebenaran. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang engkau pikirkan, apa yang dalam hatimu, dan apa yang akan engkau lakukan. Jadi Tuhan tahu semuanya. Oleh karena itu kita harus jujur, tidak boleh bohong. Bohong itu salah satu dosa. Kalau kita berdosa, kita hidup di dalam kegelapan. Tuhan Yesus tidak bisa hidup di dalam kita jika hidup kita dipenuhi dosa, jika hidup kita dipenuhi dengan kegelapan. Oleh karena itu, jika adik-adik mau Tuhan Yesus hidup di dalam hidupnya, kita harus bertobat dan kita harus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam terangnya Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita melakukan kesalahan kita harus jujur akui kesalahan kita. Jangan berbohong. Karena Tuhan Yesus lebih menyukai anak-anak yang jujur. Kalau dia lakukan kesalahan, dia akui, dia minta ampun, dan dia berubah. Itu yang Tuhan Yesus senangi. Seperti di firman Tuhan di Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi adik-adik harus berkata yang benar. Kita pasti semua pernah berbohong atau tidak jujur. Tapi kita semua sudah menyesalinya. Kita minta ampun dan kita berubah. Kami yakin setiap adik-adik yang ada di rumah adalah adik-adik yang melakukan kebenaran, adik-adik yang jujur, adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini.
Tuhan Yesus berikan kami keberanian untuk mengatakan yang sebenar-benarnya Tuhan, untuk bisa melakukan kejujuran dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau menjadi orang yang dipercayai Tuhan dan dipercayai oleh orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Ajar kami selalu untuk hidup takut akan Tuhan dengan selalu jujur, tulus hati baik di hadapan Tuhan maupun orang-orang di sekitar kami. Agar kami dapat menjadi saksi Tuhan yang dahsyat dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak, penuh sukacita hari ini, amin, amin. Mari kita akhiri, kita akan tutup dengan doa. Kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Segala berkat rohani dari surga turun berlimpah-limpah atas kita semua. Berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. See you next week. God bless you. Bye-bye.